Halo anak-anak, video kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius. Bagian pertama ya. Pada bidang koordinat, sumbu X dan sumbu Y berpotongan tegak lurus. Kalian bisa lihat di sini sudah Ibu gambar. Sumbu X merupakan sumbu yang mendatar atau horizontal. Sumbu Y merupakan sumbu yang tegak atau vertikal. Sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan di titik 0,0. Untuk penulisan angka juga harus diperhatikan ya, skalanya harus sama. Di sini Ibu buat setiap dua kotak satu angka. Coba kalian perhatikan di sini 0 ke 1 itu jaraknya dua kotak, 1 ke 2 jaraknya dua kotak, 2 ke 3 jaraknya dua kotak. Yang lainnya juga seperti itu. Nah, untuk sumbu X ya, di sebelah kanan titik 0,0 ini adalah bilangan positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa kalian, kalau kalian mau buatnya lebih panjang juga tidak masalah ya, 4, 5 dan seterusnya. Untuk sebelah kiri ini adalah bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Kemudian sumbu Y di atas 0,0 merupakan bilangan positif. 1, 2, 3 dan seterusnya ke atas. Kemudian di bawah sumbu 0 untuk bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ke bawah. Karena sumbu X dan sumbu Y tadi berpotongan di 0,0, akibatnya kedua sumbu tersebut membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Bisa kalian lihat di sini di mana posisi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dan bisa kita lihat juga di kuadran 1 nilai X positif ya, nilai Y positif. Kemudian kuadran 2 nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Kuadran 3 nilai X-nya negatif, nilai Y-nya negatif. Dan di kuadran 4 nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Oke, setelah tadi kita berkenalan dengan bidang koordinat, langsung kita masuk ke materi utama. Yang pertama, membaca posisi titik atau objek menggunakan bidang koordinat. Ini sudah Ibu gambar ya. Ada beberapa objek yang harus kalian baca posisinya. Yang pertama ada pasar, kemudian bank, kemudian hotel, toko, dan klinik. Nah, yang pertama dulu ya, yang pasar. Nah, koordinat kartesius itu berupa X, Y ya anak-anak ya. X, Y. Jadi yang perlu kalian lihat adalah nilai X dan Y-nya. Pertama kita lihat pasar dulu ya, pasar. Pasar letaknya di sini. Nah, kalian lihat sumbu X-nya menunjukkan angka berapa. Coba lihat di sini X, pasar. Ini ya, menunjukkan angka 4. Jadi posisi pasar ada di 4, Y-nya coba kita tarik garis putus-putus ya, menunjukkan angka 3. Jadi posisi pasar di 4,3. Untuk posisi bank, kita lihat sumbu X-nya, dia tepat berada di sumbu X, tepat berada di angka 3. Berarti nilai X-nya adalah 3. Lihat lagi untuk Y-nya, kita hubungkan dengan garis putus-putus ya, tepat berada di angka 0. Jadi posisi bank di 3,0. Lanjut ke hotel. Hotel untuk X-nya kita tarik garis putus-putus menunjukkan angka negatif 2. Kemudian posisi Y-nya, titik Y-nya berada di 2. Jadi posisi hotel ada di negatif 2,2. Untuk toko kita tarik garis putus-putus, sumbu X dia menunjukkan angka negatif 3. Untuk sumbu Y-nya kita tarik garis putus-putus
menunjukkan angka negatif 1. Jadi posisi toko ada di negatif 3, negatif 1. Kemudian yang terakhir klinik, kita hubungkan garis putus-putus ke sumbu X menunjukkan angka 1, berarti 1, kemudian ke sumbu Y negatif 3. Jadi posisi klinik ada di 1, negatif 3. Bagaimana anak-anak? Semoga mudah dipahami ya. Materi kita yang kedua yaitu membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Ibu punya 4 titik yaitu titik A, B, C, dan D. Ayo kita bersama-sama meletakkannya ke dalam bidang koordinat. Caranya yang pertama kalian gunakan titik asal yaitu 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan koordinat. Yang kedua, nilai X, misalnya kita letakkan titik A dulu ya anak-anak, 6,3. Nah, nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar. Jadi kalau ke kanan berarti nilai X-nya positif, kalau ke kiri berarti nilai X-nya negatif. Di sini nilai X-nya adalah 6, berarti titik asalnya adalah 0,0, berarti melangkah ke kanan sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian lanjut, nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak. Ke atas jika nilai Y positif atau ke bawah jika nilai Y-nya negatif. Di sini nilai Y-nya adalah 3, berarti nilai Y-nya positif, berarti kita ke atas sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3 ya. Berarti posisi titiknya berada di sini. Ini adalah titik A. Koordinatnya 6,3. Lanjut kita ke titik B, negatif 3,4. Ya, kita gunakan titik asalnya 0,0. Kemudian karena nilai X-nya negatif, jadi kita melangkah ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian nilai Y-nya positif, berarti melangkah ke atas sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti posisi titik B-nya di sini. Negatif 3,4. Ya, negatif 3,4. Untuk titik C, negatif 3, negatif 2, berarti tetap kita gunakan 0,0 sebagai titik asal. Ke kiri sebanyak 3 langkah karena nilai C-nya, X-nya negatif 3 ya, sebanyak 3 langkah. Kemudian nilai Y-nya negatif 2, berarti turun sebanyak 2 langkah. 1, 2. Berarti di sini adalah posisi titik C negatif 3, negatif 2. Yang terakhir titik D 4, negatif 3. Tetap ya, titik asalnya 0,0. Nilai X-nya positif, berarti melangkah ke kanan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nilai Y-nya negatif. Negatif berarti melangkah ke bawah sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti di sini adalah titik D-nya. Koordinatnya di 4, negatif 3. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa ya? Atau kalian juga bisa langsung melihat nilai X dan Y-nya. Misalnya titik A itu koordinatnya di 6,3, berarti nilai X-nya 6,
Nilai X-nya 6, berarti di sini 6. Kemudian nilai Y-nya 3. Nilai Y kalian lihat di sumbu Y 3. Nanti kalian hubungkan dengan garis putus-putus. Hubungkan dengan garis putus-putus. Nah, sampai juga ya di titik A. Begitu pula dengan titik B, C maupun titik D. Materi terakhir untuk video kali ini yaitu jarak tempat terhadap garis sumbu. Jadi di sini kita akan menghitung berapa satuan jarak antara objek atau titik ke garis sumbu. Garis sumbu tadi kan ada 2 kan, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ibu ada 3 objek, kantor pos, stadion, dan terminal. Nah, kita isi satu-satu. Kantor pos berjarak titik-titik-titik satuan terhadap sumbu X. Kita lihat sumbu X-nya di mana? Sumbu X-nya yang mendatar ya. Kita hitung berapa jaraknya. 1, 2, 3, 4. Nah, kantor pos berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak berapa satuan terhadap sumbu Y. Kita hitung, ini kantor pos, ini sumbu Y, berapa jaraknya? 1 satuan. Ini ibu pakai satuan, pakai 2 kotak ya untuk 1 satuan. Jadi kalau kalian gambarnya satu kotak, 1 satuan tuh 1 kotak, tinggal disesuaikan saja. Dan lanjut kita ke stadion. Lihat stadion. Stadion berjarak berapa satuan terhadap sumbu X. Nah, lihat nih, sumbu X-nya yang mendatar. Stadion tepat berada di sumbu X. Bisa kita lihat tidak ada jarak kan antara stadion dan sumbu X. Berarti berjarak 0 satuan terhadap sumbu X dan berjarak berapa satuan terhadap sumbu Y. Nah, ini stadion, ini sumbu Y. Tinggal kita hitung berapa jaraknya. Ya, ternyata berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Yang terakhir adalah terminal. Terminal berjarak berapa satuan terhadap sumbu X. Kita lihat terminal dan sumbu X. Kita hitung berapa jaraknya. Nah, ternyata 2 satuan. Dan berjarak berapa satuan terhadap sumbu Y. Ini terminal, ini sumbu Y. Berarti kita hitung berapa jaraknya. 1, 2, 3. Nah, jadi terminal berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Baik anak-anak, itulah materi kita pada video kali ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.